Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Narasumber episode saat ini luar biasa. Sam Nasir ngeblus. Apa modelnya lecek. Kenapa ini? Apa mas, malam ini kita mau ngobrolin apa mas? Sebenarnya sih sampean itu kan salah satu penggiat sastra ya. Melihat sastra dewasa ini menurut sampean kayak apa sih? Iya, Perkembangan sastranya loh ya. mungkin kalau aku ingin ngawalinya gini, lebih dari 10 tahun yang lalu lah ya. Itu kuat banget dikotomis antara kampus dan non kampus, Antara teman-teman intelektual dan di luar itu. iya. Oke. Iya. Nah dikotomis itu begitu kuatnya sehingga nggak muncul hirang masyarakat untuk menjadi tertarik dan terlibat dalam pengembangan sastra. Nah ini kalau kita melihat di tahun-tahun 40, 50, Awal-awal kemerdekaan. ini kan gila-gila banget. Bahkan itu dianggap sampai ada batasan, ada sastra yang sampai dianggap subversif. Tahun 68 namanya ya, waktu itu majalah budayanya Almarhum B. Yasin pernah memuat, dia mengkritisi karyanya Pramudia Anantatur. Yang apa? Waktu itu salah satu cerpennya aku lupa ya. Dia Almarhum AB Yasin mengkritisi karyanya Pramudia. Dan itu disandingkan dengan cerpenis yang tidak terkenal, lokal Madiun. Saat itu, iya, yang nggak nasional lah ya. Iya. Oke. Sangat nggak terkenal. Padahal seorang Pramudia itu bisa dibilang tulisannya itu bisa menggetarkan, bisa menggetarkan. Karena AB Yasin melihat kapasitas Pram yang sebesar itu, kok dia tidak berbicara apapun dalam Secara esensi kan gitu ya. karya itu dibandingkan dengan si cerpenis yang dari Madiun ini. Nah yang saya bayangkan gini dari kisah itu, begitu dinamisnya Persaingan kalau tanda kutip ya. Begitu dinamisnya proses pembangunan sastra. Nah itu mulai di era 90-an lah, mulai era pertengahan 90-an. Mulai sastranya populer. Nah ini mulai aneh. Mulai nggak berkarakter Indonesia yang lama ya. Nah, satu itu. Kedua, banyak yang ribet para senimannya ini, para kreator ini benturan antar teori. Oh malah ini ya, yang mestinya teori itu ada untuk mempermudah sebuah proses produksi sastra, malah orang ngeribetin teorinya. Nah, artinya gini Mas Abi. Itu kan wilayah kurator. Ketika Bener, nggak harus semua orang jadi kurator. Nah, iya. Ini kenapa kreator menjadi kurator? Bukan peruntukannya. Nah, ya. lo kreator itu
Kalau dalam perspektif saya, buat ya buat aja. nah dalam perspektif saya, ya keluar dari semua teori lah perlu. Bahkan keluar dari semua kungkungan. Nah, Termasuk kungkungan masalah pribadinya dia. Iya. karena seniman dituntut untuk kreatif. Apapun yang terjadi pada hidupnya Iya. secara pribadi, ya. Benar. Nah disitulah fungsi kurator menjadi Sangat jelas fungsi. jelas. Seperti yang kita lihat dalam konteks afiliasi. Ya. Beliau sampai ngomong sekelas perang. Ya sebenarnya itu sebenarnya kritis ya. Kritik sih sebenarnya, bukan mau menjatuhkan Pram atau Bukan. malah Bukan. sebenarnya kritik. Kalau aku melihatnya itu begitu dinamisnya. Ya begitu dinamisnya. Dan terus aku gini Mas, kalau lihat film Barat itu, Eropa, Amerika, kalau ngomong pendidikan dasar, selalu ayo kalian maju ke depan, ceritakan Hamlet atau William Shakespeare, Romeo and Juliet di depan kelas dengan versimu. Dan itu adalah hal yang pertama kali di-challenge-kan kepada seorang siswa jauh sebelum dia dikenalkan teknologi, segala macam kecanggihan. Menurut jenengan di sini kok orang nopo yo? Nah. Sekarang aku lihat anak deklamasi aja kangen loh. Itu yang sebenarnya kita takutkan bersama selama ini ya. Pernah jenengan khawatirkan dan sekarang kejadian. Di 2003 waktu itu ada teman-teman dari Singapura yang kerja sosial ditugaskan di Malang. Kita sempat diskusi tentang bagaimana sistem pendidikan di Singapura. Dia menceritakan apalah yang pengalaman Pendidikan dasar ya maksudnya ya. Pendidikan dasar. Nah ternyata dari kelas 1 SD Sampai itu sudah diajarkan karya sastra yang bergambar. karya sastra yang bergambar. Jadi Lebih banyak visual gambarnya, ya. lebih banyak gambarnya. Komik misalnya. Komik. Oke. Komunikasi. Oh berarti komik itu diajarkan. Oh iya. Iya. Wah ini keren ini. Iya. Ini masuk. Terus. Nah, kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah mengurangi gambar, Banyak tulisan. banyak tulisan. Oh, gimana? Berkembang. Sampai di sini Pak. Oke. Nah, kelas 1 SMP lebih luas lagi. Umpamanya 5 lembar tulisan Lalu ada gambar. baru ada gambar. Berkembang lagi 20 tulisan baru ada gambar. Jadi semacam cuman ilustrasi aja. Ya, ini penghantar sebenarnya. Penghantar. Nah, ketika mereka kelas 3 SMA itu sudah diwajibkan meresensi satu novel. Kelas apa? Kelas 3 SMA Sudah novel meresensi novel. Wis suruh ngurasi. Setengah semi mengkurasi. Jadi Kelas 3. mereka istilahnya mendiskusikan sebuah karya sastra itu kelas 3 SMA sudah biasa. Sudah. Di depan banyak orang. Sudah clear. Gila ya. Clear. Nah, proses pendidikannya ini kan menarik. Iya menarik. Enggak apa ya? Bertujuan. Nah, Enggak yang ujuk-ujuk. di kita ini sama sekali benar. Gambar sekarang LKS itu sampai sekarang aku buka ya nggak menarik. Nggak ada yang tidak membuat anak menjadi tertarik dan menjadi gemar, itu nggak ada. Itu baru satu. Berarti jangan salahkan anak itu tidak tertarik terhadap sebuah pelajaran karena yang membuat bukunya tidak mampu membuat buku yang menarik. Nah,
Oke, paham. Itu baru satu. Belum lagi Dua ya, tambahin kopi ya. Kopi beliau Arabica. Arabica. Belum lagi ditambah gurunya yang ngajar nggak bisa senyum. Nggak kayak orang jualan. Lah, Kan sebenarnya mereka adalah salesnya ilmu ya. Oke, paham lah itu Pak. ini semakin tidak menarik. Iya, aku juga nggak jujur ya. Tanpa mengurangi rasa hormatku sama guru-guru. Tidak semua guru itu kalau bisa membuat beliau masuk aja kita udah seneng. Nah, Nggak ya. semua. Betul. Rata-rata apalagi pelajaran yang penting-penting, biasanya gurunya serius, nggak senyum, nggak. Pokoknya killer lah, serem. Iya. Dan itu dikenal sampai sekarang loh. Ada istilah dosen killer, Bapak. Iya. Aneh banget. Iya. Apa yang salah? Dan kok serem banget. Ini yang perlu saya garis. Jadi pendidikan yang kesannya serem dan nggak menarik. Ini harus kita kritisi sih. Karena merdeka sudah hampir 100 tahun, tapi kita belum merasakan merdeka benar-benar pada saat belajar itu kayak orang happy itu. Nah, Kayak belajarnya anak-anak inlander negara jajahan. Nggak pernah happy. tapi itu ketika kita ngomongin kasus pendidikan. Kalau kita ngomongin konteks politik dan kesenian, politisi kita sekarang ini hampir bisa dikatakan rata-rata tidak paham kesenian sama sekali. Atau tidak tertarik. Ya, tapi demikian juga sebaliknya. Banyak seniman yang tidak lagi tertarik untuk membaca kondisi politik. Berarti kapunten di mata jenengan berarti seorang seniman itu mestinya juga dia harus peka terhadap situasi politik yang terjadi. Oh iya, Dia nggak basi yang Iya. ditahu ya. Dia harus update ya. harus. Demikian juga Setidaknya masih harus membaca sosiologi, Iya. antropologi, Iya. apa. Bukan mereka untuk menjadi pengajar, tapi ketika dia mempunyai wawasan, mempunyai perspektif yang cukup luas, dia bisa mengkritisi kondisi sosial politik lewat karyanya. dan juga ada esensi ilmunya, Iya, ada dasar ilmunya. Oh itu maksudnya ya. Terus kalau buat jenengan tadi, kalau sebagai politisi harus mencintai seni, kadang apa buat dia, saya ini memang basic saya ya, latar belakang saya pendidikan politik atau saya sekolah politik, sekolah sospol, apa katanya sama kesenian, umpamanya digituin gimana? umpamanya kita dipilih. Umpamanya aku orangnya ngomong gitulah. Founding father kita hampir nggak ada yang nggak seniman. Semua seniman. Soekarno itu menulis naskah drama. Yang di mana di ya apa sih namanya kalau zaman dulu itu naskah drama yang waktu di ND ya, tapi naskah dramanya hilang gitu sayangnya ya. Soekarno itu nulis naskah drama, nulis Buat buku, melukis. melukis bagus. Dia juga lumayan pengetahuan sejarahnya, filsafatnya kuat. Ilmu politiknya yang mumpuni. Kalau ilmu politik Gampang sih sebenarnya kan untuk kekuasaan aja. nggak perlu di sekolah. Ya, itu bersama berjalannya. Apalagi Begitu dia ideologis untuk mau jadi politisi apapun jadi. Nah, apalagi kalau kita mau ngomong dalam konteks sekolah loh, Iya. gitu ya. Jadi saya politisi sing ono iki sing sekolah khusus politik. Kau no. Karena memang kita lahir juga adalah makhluk politik. Lah iya. Sama dengan ketika kita ngomong
bahwa kita juga dikasih software tentang seni sih. Tinggal mempertajam atau tidak. Iya, benar. Nggak, politik ini kan sejatinya ini media untuk kita berembuk, membangun, bertemu, dan bagaimana kita membangun kesepakatan untuk kebaikan umat manusia. Ya. Nah, tiba-tiba menjadi terbalik, bagaimana politik itu fokus terhadap perebutan kekuasaan. Hanya jualan sayur di depan pintu. Ini sosok fiktif apa enggak? Serius. Oh, ini ada. Ada. Oh, jadi mbok kira yang jual sayur di pintu pasar. Oke. Dengan kondisi yang sebenarnya kalau kita ngelihat hitung-hitungan Ekonomi. gak mungkin cukup. Tapi hidup. Tapi konsisten jualan di situ. Oh, iya. Dan gak mengeluh. Iya. Nah, sementara kita lihat berita di media, politisi dengan gaji yang sebegitunya masih mengeluh, dan uniknya mereka kadang-kadang tiba-tiba orasi tentang kesederhanaan. Ini kan gak logis banget. Aku paham. Ini Dengan kritisi di mana nyambungnya itu ya, konsistensinya di mana gitu ya. Ini orang-orang yang hidupnya pas-pasan, nggak pernah kok kamu ajari tentang kesederhanaan? Kok malah dia kamu ajari tentang bagaimana hidup kita? sederhana. Ini kan konyol. Banget. Sementara pada satu sisi dia ngomong kesederhanaan, begitu turun dari podium langsung naik mobil mewah, ngeselin banget coba. Iya sih. Satu enggak, ngeselin banget ya. Iya. Ya buat aku kamu salah apa ya? Hilang kepekaanmu sih sebagai manusia. Iya, ini apa? Bener. Dan itu tadi itu terjadi. Banget. Itu terjadi. Terjadi. Dan itu nggak lucu banget. Terjadi. Ngomong sistem nih berarti. Kalau udah kayak gitu kan judulnya nih sampai ngarah ke sistem. Sistem Ya, perekrutan mereka gitu. Oke. Paham nggak sih maksudku? Oke. Kalau sudah hasilnya ajaib kan berarti mereka adalah ada ya karena hasil dari sebuah sistem yang ajaib juga kan. Saya tadi ngobrol sama seseorang dan bercerita tentang perebutan kekuasaan. Ini gampangnya Suksesi. sukses di satu daerah di Jawa Tengah. Ya. Jadi ada satu partai, masyarakat di bawahnya itu mendukung seseorang untuk menjadi calon wali kota. Ketika orang ini yang didukung oleh masyarakat Jadi bukan apa? mengajukan ke partai ke pusat, Nggak bisa. itu ditolak Ditolak. karena partai yang pusat Merekomendasikan orang lain. merekomendasikan Dan itu kan sering terjadi kan? Nah, ini kembali ke obrolan sampean tadi. Masyarakat ini nggak punya pilihan, Semua dipilihkan. Dan pilihannya sangat terbatas. Dipaksa. Makanya aku ngomong 0% presidential threshold. Aku bagian orang yang sepakat sama itu. Kalau memang kita mau dapat pilihan yang benar-benar rakyat muncul dari rakyat idenya. Tapi kalau ada batasan atau threshold, ya hasilnya ya orang itu aja yang ngetrend di TV, yang di framing di TV bahwa dia pemimpin, ya cuma itu aja. Sistemnya guyonan. Sistemnya kayak sinetron sih. Iya. Bagaimana kemarin sampai suami istri itu cerai gara-gara beda pilihan. Nggak taunya yang dibelain mereka dalam satu pemerintah. Ingat coba. Konyol. Sadis. Terus kemarin Najwa juga ngomong Timur Leste yang penduduknya 1,4 juta, yang nyalon itu sampai belasan orang. Di Indonesia yang orangnya ratusan juta, ya cuma dua atau tiga pasangan.
ngeri banget, ngeri banget. Dalam konteks kaderisasi, ada kaderisasi? Menurut saya Nggak ada. Mana yang ngetren aja, mana yang populer aja. apa buktinya nggak ada? Sosok A Mulai aku kecil tahun ini di partai ini, 3 tahun kemudian atau 5 tahun di partai pindah lain nyalon lagi, bahkan jadi kadang. Dan ketika pindah, dia tidak hanya menjadi anggota, jadi pengurus inti. Langsung. Nah terus kadernya ini kemana? Yang kader yang awal. Nah, Ya kalau memang terjadi tadi. kalau buat aku sih mas, katanya teman-teman yang memang dari nol berproses, katanya sering disalib sama kader yang tiba-tiba karena sosok terkenal terus dia dilewati. Iya sih, Sebenarnya kan itu kan bukan kader. bukan daten. Iya. Kalau kader kan bukan seperti itu. Enggak, siapapun ya dari nol. Iya. Bagaimana kira dia terhadap ruang perjuangannya. Dan sejauh apa sih sampai merasa miris sama ini? Sejauh apa? Kalau pertanyaannya sejauh apa? Sampai ke tulang sumsum. Iya kan gitu. Sampai saat ini saya belum pernah ikut Pemilu pemilihan apa. itu bentuk mirisnya sampai. Iya. Karena Saya sangat tidak bisa. sampai merasa yang kandidatnya nggak ada yang cocok. Ya karena dipaksakan ini. Sistem yang memaksakan Iya. orang tidak banyak pilihan. Padahal kalau ada yang cocok sampean lahir batin suka ya sampean akan memilih. Oh iya. Iya. Gitu ya. Iya. Dan itu buat saya demokratis dan itu harus dihormati. Ya Pilihan jenengan harus dihargai. Ya kan kita bersepakat sebagai negara demokratis. iya. Memilih itu tidak memilih kan ya haknya jenengan. Iya. Iya sih. Ketika aku dikritisi, berarti Anda nggak nasionalis, tidak mendukung proses bernegara. Justru mereka yang sangat tidak nasionalis. Mestinya itu inovasi-inovasi bagaimana proses pemilihan sampai itu jadi kandidat sampai itu bahkan terpilih itu mestinya bukan beliau yang nyontoin. Beliau sampai nyontoin untuk golput itu karena tidak terima dengan sistem yang sudah ada. Mestinya yang memberikan pendidikan politik ini adalah partai politik karena dia yang bertanggung jawab penuh terhadap kecerdasan berpolitik kita. Tapi ternyata seniman yang nyontoin. Dan aku sering banget teman-teman seniman tuh sama sastrawan juga rata-rata memang milih nggak milih. Ada satu teman, jadi satu partai. Saya contoh, umpamanya tak pakai contoh ngawur. Rumahnya itu di Tanjung. Partai Tertentu. partai menginstruksikan dia untuk nyalon, tapi ditaruh di wilayah Lain. Pedungkannya. Oh beda kecamatan. Beda kecamatan. Oke. Dia real berarti dipilih bukan di mana tempat dia tinggal. Ya, Yes, ya paham terus. ya. Terus saya tanya, loh, lek ini cara berpikirnya, Komprehensif. nah, kita bener-bener katanya ngomong memberdayakan masyarakat. Oke. Kamu kan mengenalnya itu di lingkungan Oman. Di daerah Tanjung tadi. Iya. Dan Tanjung notabene di kecamatan Sukun. Nah, harusnya dia dicalonkan di wilayah Sukun di wilayahnya sendiri. karena dia sudah mengenal karakter tersebut. Minimal kenal tetangga lah. Nah, Oke. begitu ditekan yang kedua, ngerti apa? Iya. Kalau dia jadi, Emang dia mau care sama siapa? nah, kalau dia jadi, dia mau ngapain? Untung kena air. Oh, paham. Jadi kan dia nggak merasa ada keterikatan batin. Karena memang dia bukan tinggal di situ. Lah iya pada satu sisi.
Podo kita sudah mengenal ruang teritori dijajah nang gini teritori lain. Sama mau ngapain? Nggak tahu. Ya bego malah. Lah iya kan ngeblek. Iya ngeblek mas. Iya. Begitu orang main daya kono tadi, kamu tetap ngeblek. Ya ngeblek mas. Enak. Iya. Si A kan kita apa? Si B kan kita apa? Kalau sama baru proses mau mengenali ketika sama Lamaan habis waktunya. Sejak mulai kenal acara sama dia. Iya habis. Itu ngono, terus ini terjadi mau ngapain coba? Berarti nggak salah dong ketika kalau ngono itu maksudnya salah tapi terjadi terus. Ya nggak salah dong kalau banyak orang anggap bahwa memang kayak gitu dipelihara. Ya kan? Mereka biar nggak berempati. Nah ini kan sebenarnya pragmatisme Pragmatisme. Meskipun kehidupan ini kata beliau yo semuanya pragmatis, tapi ini banget. Terus tiba-tiba orasi tentang angkanya. Terus kau salah nemen-nemen lah basa-basi. Ya, jadi nasionalisme buat beliau sekarang ini cuman sekedar lip service, cuman biar dibilang nasionalisme. Nah, kita pernah itu menulis itu mengkritisi. Yang perlu diajari untuk Nasionalisme. Pengetahuan tentang nasionalisme, tentang demokrasi. Itu sebenarnya politisi bukan masyarakat. Masyarakat itu sudah jangan diragukan lagi kesetiaannya. Mas Taufik, masyarakat Indonesia itu sangat tawadu dengan pemerintah. Kenapa? Lu lek tawadu Indonesia itu bubar. Mestinya kan logikanya gini. Ada rakyat yang mempercayakan kepada sebagian kecil rakyat untuk ngurusi rakyat yang besar ini. Mestinya kan ini outsourcing. Anak buahnya yang banyak ini yang ngurusi. Harusnya. Tapi di sini dibalik loh. Yang sebagian kecil yang ngurusi ini dianggap dewa loh. Kalau di negeri ini. Iya. Banyak serba kebolak-balik. Serba kebolak-balik. Jadi ditutup dengan kata serba kebolak-balik. Ini podcast langsung saya stop di sini. Biar nanti yang masih penasaran dengan sosok beliau bisa request lagi dengan tema yang beragam. Karena beliau ini saya senangnya beliau ini sastrawan, seniman, budayawan dan juga sangat tajam pada penguasa dan itu segaris dengan saya. Terima kasih Mas sudah menyediakan waktunya untuk hadir di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.